Halo teman-teman semua, apa kabar? Selamat datang di channel saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Satrio Nugroho dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 25 dan NIM digit terakhir saya 060. Oke, jadi di video kali ini saya akan membahas tentang materi algoritma pemrograman. Dan di sini ada capaian pembelajaran. Yang pertama, kita tuh mengerti definisi dari algoritma pemrograman. Yang kedua, kita belajar tentang block programming dengan menggunakan Scratch. Dan yang ketiga, kita akan belajar tentang text programming dengan menggunakan bahasa Python. Oke, langsung saja. Yang pertama ada pengertian algoritma. Jadi di sini ada beberapa ahli ya. Yang pertama, algoritma adalah sekumpulan aturan berhingga yang memberikan urutan operasi untuk menyelesaikan suatu kelas masalah tertentu. Dan yang kedua, algoritma adalah urutan langkah-langkah komputasi yang mengubah suatu input menjadi output. Jadi ketika ada input, maka akan menghasilkan output. Oke. Jadi di sini ada pengertian pemrograman. Pemrograman adalah proses menulis, merancang, menguji, dan memelihara sekumpulan instruksi atau kode dalam bahasa yang dimengerti komputer untuk menyelesaikan suatu masalah atau menjalankan tugas tertentu. Dengan kata lain, pemrograman adalah cara kita menerjemahkan algoritma ke dalam bahasa pemrograman seperti Python, C++, Java, dan lain-lain, agar komputer bisa mengeksekusi dan menghasilkan output. Jadi kesimpulannya adalah algoritma pemrograman adalah cara menyelesaikan masalah kompleks, lalu membagi masalah tersebut menjadi bagian yang lebih kecil dan membuat langkah penyelesaiannya lalu diimplementasikan ke dalam program komputer untuk menghasilkan output. Oke, jadi hal yang paling penting sebelum memulai coding. Jadi sebelum kita mempelajari bahasa-bahasa pemrograman yang seperti Python, C++, dan lain-lain, hal pertama yang perlu kita pelajari yaitu coding fundamental. Apa itu coding fundamental? Jadi coding fundamental adalah dasar-dasar pemrograman yang mencakup pemahaman logika, aturan penulisan kode atau sintaks, serta konsep utama seperti variabel, tipe data, percabangan, perulangan, dan fungsi menjadi fondasi untuk membuat sebuah program komputer. Oke. Nanti kalian kalau mau jadi web development, jadi data science atau soft testing itu semuanya itu berasal dari coding fundamental dulu. Kalian harus mempelajari atau paham yang namanya coding fundamental. Jadi analoginya kayak gini. Misal ada muncul sebuah masalah dan masalah tersebut kita buat algoritma untuk menyelesaikan masalah tersebut. Lalu kita ubah ke program komputer agar komputer bisa menjalankan masalah tersebut dan menghasilkan output suatu solusi dan solusi tercapai. Dari prinsip kerja algoritma itu ada input, lalu diproses, dan output. Nah, ini ada contoh masalah yang paling simpel. Contohnya seperti, misal ini kamu, dan ini ada stranger, orang asing, yang kita nggak kenal. Jadi kita mau menyapa namanya, tapi kita nggak tahu namanya. Nah, terus apa yang harus kita lakukan? Jadi masalah di sini itu saya ingin menyapanya, tapi saya tidak tahu namanya. Dan solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut yaitu yang pertama kita harus menanyakan namanya dulu, lalu kita dengarkan responnya, kemudian sapa dengan namanya. Terus cara membuat komputer menjalankan algoritma tersebut itu gimana? Jadi kita buat dua program komputer menggunakan bahasa pemrograman, entah bahasa pemrograman Python atau yang lain-lain, bebas. Oke, jadi setelah kalian paham tentang pengertian apa itu algoritma pemrograman, selanjutnya kita akan belajar tentang block programming dengan menggunakan Scratch. Jadi ini adalah tampilan laman web dari Scratch sendiri. Nah, sebelum kalian membuat project, kalian harus membuat akun Scratch terlebih dahulu. Oke, jadi kalian bisa langsung klik yang bertuliskan bergabung dengan Scratch. Lalu kalian bisa ketik nama pengguna kalian atau nama kalian bebas. Lalu kalian buat sandi. Setelah kalian klik lanjut, nanti kalian harus mengisi
email alamat kalian buat si Scratch ini mengirim pesan ke email kalian. Tuh. Lalu kita langsung masuk aja kalau kalian sudah buat akun. Oke, jadi ini adalah laman ya, tampilan ketika kalian sudah login. Lalu kita akan langsung buat project aja. Oke, jadi kalian lihat di sini ada berbagai macam blok ya dengan warna-warna yang berbeda-beda. Jadi itu punya fungsi itu sendiri-sendiri. Yang pertama itu untuk motion, looks, sound, event, control, sensing, operators, variable, dan my block. Oke, dan ini yang di sini yang kucing ini itu namanya sprite ya, teman-teman. Oke, jadi misal kita mau mau melakukan program untuk kucing ini itu tadi seperti pada permasalahan yang pertama, kita akan menanyakan nama orang lain. Contohnya seperti itu. Oke, jadi kalau kita mau memulai program, kita harus menggunakan blok ini dulu yang when klik. Ketika kita mengklik bendera hijau ini, nanti program akan berjalan. Lalu kita akan menambahkan eh, misal kita mau say hello. Ketika saya mengklik bendera hijau di pinggir sini, maka si sprite ini akan bilang hello. Atau kita mau ganti juga bisa. Misal hello. Nah, ketika kita klik, maka akan muncul kata hello world. Dan ketika kita mau menyelesaikan masalah seperti tadi, misal kita mau menanyakan nama kita, contohnya, what is your name? Siapa nama Anda? Terus kita katakan ini, terus kita tambahin join. Contoh. Nah, kita tambahkan variable answer. Jadi ketika kita memulai programnya, kita akan ditanyakan siapa nama Anda. Kita misal kita kasih contoh satu ya. Bob aja deh. Bob. Misal kita enter. Hello Bob. Lah di sini kita kan ada masalah nih. Misal di sini hello Bobnya itu nggak ada spasi. Caranya gimana? Kita bisa akalin dengan menambahkan spasi di sebelah sini. Coba kita ulang. What is your name? Bob. Nah di sini udah ada spasi. Contoh contoh gambarnya seperti itu teman-teman. Ini masih masalah yang sangat simple. Oke. Atau kita mau menambahkan lagi bisa. Kita nanya makan favorit kita itu apa. Misal kita tanya lagi. Nah, fungsi dari wait 1 second ini itu buat ngejeda. Jadi namanya program itu akan mengerjakan secepat mungkin. Kalau kita nggak ada jedanya, nanti bisa error atau ada yang nggak muncul di sini. Nah, kita kasih wait 1 second, terus kita tanyain lagi. Kita tanyakan makan favorit. What is your favorite food? Oke, lalu kita tambah jeda lagi. Lalu kita katakan
Ya, ini misalnya kita coba ya mulai. What is your name? Bob. Halo Bob. Terus kan langsung kita ke pertanyaan selanjutnya. What is your favorite food? Kita jawab misal hmm, pizza. Your favorite food is pizza. Nah, di sini kita juga kurang spasi ya. Oke, coba jangan ulang lagi. Nah, your favorite food is pizza. Makan favorit kamu adalah pizza. Ini contoh yang simpel teman-teman. Oke, jadi setelah kita mengimplementasikan permasalahan ke dalam blok programming, sekarang kita tinggal mengimplementasikan di dalam text programming. Oke, jadi kita akan mengimplementasikan permasalahan menggunakan bahasa Python. Dan pada bahasa pemrograman ini kita menggunakan syntax dan tools yang akan kita gunakan yaitu Replit. Nah, kalian bisa langsung aja search replit.com. Nanti lamanya itu tampilnya kayak gini. Dan seperti biasa, sebelum kita membuat project, kita harus membuat akun terlebih dahulu. Kalian bisa langsung aja ke sign up. Terus kalian bisa masuk gunakan akun Google, GitHub atau X bebas. Oke, jadi di sini ada contoh kode programnya sudah lumayan kompleks. Dan di sini ada print dan print ini itu akan menampilkan sebuah kalimat yang di dalam kotak ini. Hello world. Kalau kita run, maka akan menampilkan tampilan seperti ini. Itu untuk print. Dan kalau kita lihat dalam Scratch, kita bisa menggunakan say hello world. Dan ketika kita klik bendera biru, bendera hijau, maka akan menampilkan hello world. Lalu kita ada input. Nah, input sendiri itu untuk menanyakan suatu, nanti akan dimasukkan ke dalam variabel. Contohnya seperti ini. Nah, si jawaban dari what is your name ini, siapa nama kamu ini, nanti akan dimasukkan ke dalam variabel yang namanya name. Lalu kita print. Nah, coba kita jalankan dulu. Nah, ketika kita ditanyakan what is your name, kita bisa isi dengan nama kita atau nama siapapun. Misal Bob. Cara Bob, nah di sini kita nggak ada spasi lagi. Kita bisa kali dengan tambahkan spasi. Coba kita ulang. Nah, hello Bob. Dan di sini fungsinya itu input untuk menanyakan dan jawabannya nanti akan disimpan ke variabel yang bernama name. Itu. Dan kalau di dalam script sendiri, itu kita bisa menggunakan yang namanya variabel ini. Ask itu tanya. Jadi what is your name nanti jawabannya akan disimpan ke dalam variabel namanya answer ini. Itu.
Lalu kita bisa lihat yang di sini ada setiap perintah kita diselipi yang namanya time. Jadi ini tuh sama aja dengan jeda, sama dengan kalau di script itu namanya wait 1 second, itu sama dengan time, itu untuk jeda. Contoh misal, terus kita bisa nah di sini tuh kalian bebas mau pilih 1 second atau 2 second, itu terserah kalian. Lalu kita tanyakan print lagi atau input lagi aja. Kita tanyakan makanan favorit Anda. Nah, lalu kita tambahkan jeda lagi. Lalu print. Nah, di sini kita harus menambahkan variabel dulu. Nanti si jawaban dari what is your favorite food ini dimasukkan ke variabel apa dulu. Misal di sini namanya food. Baru kita tambahkan ke sini. Nah, kita running. Nah, what is your favorite food? Misal pizza. Nah, di sini kita kurang menambahkan spasi. Kita ulang. Hello Bob, what is your favorite food? Pizza. Your favorite food is pizza. Makan favorit kamu adalah pizza. Nah, ini teman-teman. Dan coba kalau kita running yang kode ini. What is your favorite sport? Olahraga favorit. Soccer. I play soccer. Wow, that is a good sport. Where do you play this game? Di lapangan di depan rumah saya. Apakah itu lapangan yang bagus untuk bermain? Ya, bagus. Nah, ini teman-teman. Oke, jadi mungkin itu cukup untuk pembelajaran kita saat ini. Terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.